Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Muhammad Dika dengan ID CP229 dari ITS Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan terkait penugasan fitur manufaktur. Jadi di sini yang pertama pastikan bahwa modul manufacturing telah diaktifasi dan setelah seperti ini maka dapat dipastikan modul manufacturing telah teraktivasi. Setelah itu saya akan menuju ke modul manufacturing dan kita akan melakukan konfigurasi terlebih dahulu untuk memastikan bahwa beberapa hal telah dicentang. Baik, jadi di sini pastikan work order telah tercentang, unload manufacturing order tercentang, dan juga allocation report for manufacturing order juga tercentang. Maka dari itu setelah semua dipastikan tercentang, maka kita bisa langsung ke modul manufacturing lagi, dan kita akan mencoba untuk membuat bills of material, di mana bills of material ini penting uh, untuk mengetahui apa saja sih yang diperlukan dalam pembuatan satu produk. Semisal kita akan membuat new bill of material di sini, saya akan coba untuk membuat tabel. Jadi ini tabel dan produk varian juga tabel, kuantitasnya satu. Jadi untuk ini satu satu tabel itu butuh komponen apa saja. Nah, di sini tentu kita butuh tabel leg atau kaki meja. Di sini kita butuh berapa? Kita butuh 4. Lalu ditambahkan lagi kita butuh tabel tabel top atasnya. Dan kita butuh satu saja dan kita juga membutuhkan seperti adanya screw. Nah, screw ini kita butuh, contoh kita butuh 10 untuk satu kali pembuatan satu tabel. Nah, kita referensinya ini terserah, tapi kita buat yang memang bisa kita ingat, tabel MC1 itu. Setelah itu kita bisa klik save manually di sini dan artinya di sini tabel MC1 telah terbuat bills of materialnya. Lalu setelah itu tugas selanjutnya adalah kita membuat work orders. Mohon maaf untuk tugas selanjutnya yaitu adalah di sini buat dan kelola manufacturing order untuk produk tersebut. Jadi manufacturing order kita bisa ke operation dan kita pilih manufacturing orders dan di sini kita bisa klik new dan kita bisa pilih yaitu title seperti yang kita telah buat tadi, bills of materialnya. Di sini kita buat satu dan di sini saya pilih bills of material yang telah saya buat barusan yaitu table MC1. Nah, di sini otomatis akan berubah yaitu membutuhkan tabel X-nya 4, tabel top 1, dan skrunya 10. Dan apabila kita ubah di sini, otomatis maka membutuhkan 2 kali lipat pada masing-masing komponennya. Seperti itu. Jadi saya akan membuat satu saja dan kita klik klik confirm di sini. Dan setelah klik confirm, maka di sini kita akan diarahkan untuk memastikan bahwa si komponen-komponen itu available gitu statusnya. Dan di sini karena mereka semua available, maka kita bisa klik saja centang semua dan komponen status available dan kita bisa klik produce all di sini. Dan setelah produce all, maka artinya dia telah diproses produksi seperti itu. Selanjutnya yaitu mengenai tugas otomatisasi proses produksi menggunakan fitur reordering rules pada modul inventory. Maka kita bisa menuju ke modul inventory dan kita bisa ke produk dan kita semisal kita pilih tabletop. Nah, di sini kita klik more dan ada reordering rules. Kita bisa klik di sini reordering rules, kita klik new dan setelah klik new maka kita bisa ya di sini nanti akan ditempatkan di mana, lalu on hand-nya sekarang 4 dan menurutnya itu apa kita bisa buy saja dan minimal quantity yaitu kuantitas minimum untuk melakukan order secara otomatis nantinya. Jadi kita minimum kita misal memiliki 5, maka nanti ketika on hand-nya itu 5, maka otomatis mereka akan melakukan order secara otomatis. Dan max quantity-nya berapa? Max quantity-nya yaitu semisal kita pilih ada 25. Dan otomatis maka dia ada 22 ordernya seperti itu. Dan kita bisa klik di sini
Dan ya, di sini ordering rules-nya telah tersimpan. Dan mengapa kita perlu reordering rules ini? Karena ini mendukung konsep adanya ekonomi digital, di mana kita bisa mengurangi kondisi kekurangan bahan, di mana kondisi kurang bahan mengakibatkan secara fatal pada proses manufacturing atau produksi dari suatu perusahaan sebagai proses bisnis utamanya. Lalu setelah itu kita akan integrasi analisis data untuk prediksi permintaan. Jadi kita bisa ke modul sales dan juga inventory. Kita bisa ke sales terlebih dahulu dan kita bisa klik reporting di sini lalu ke submenu sales dan kita bisa melihat bagaimana sih pergerakan penjualan dari perusahaan seiring berjalannya waktu di sini. Jadi di sini kita bisa memilih dari grafik, lalu ada pivot table-nya dan juga ada list-listnya. Jadi di sini kalau kita misal melihat list, maka kita bisa melihat bahwa banyak beberapa permintaan dari pelanggan dan apabila kita pivot table, maka kita bisa melihat baik itu dari quantity delivered-nya, quantity ordered-nya dan quantity to deliver maupun quantity to invoice. Dan di sini kita bisa melihat angka-angka yang menunjukkan analisis dari perusahaan ini atau kinerja dari perusahaan itu bagaimana seiring berjalannya waktu baik dari Agustus mau sampai dengan November 2024. Seperti itu. Setelah itu kita bisa ke modul inventory di sini untuk melihat bagaimana sih laporan analisisnya. Dan di sini kita klik reporting lalu stock dan ya kita bisa melihat di sini oh moves analysis maksud saya. Jadi di sini kita bisa melihat baik itu pivot, list, grafik dan kita bisa melihat di sini yaitu pergerakan dari masing-masing produk mulai dari screw, customized desk, customizable desk, large cabinet dan lain sebagainya. Dan untuk warnanya melambangkan bahwa itu ada di virtual location atau warehouse, warehouse shelf tool dan lain sebagainya seperti itu. Dan kita juga bisa melihat seperti ini dan kita bisa ya mengkonfigurasikanlah apa saja yang kita perlukan untuk informasi analisis kita seperti itu. Baik, selanjutnya terkait dengan pembuatan work order. Jadi sebenarnya work order itu adalah dari bagian manufacturing order. Jadi di sini saya telah menambahkan tadi terkait pembuatan table lagi. Jadi work ordernya itu kita bisa set di sini. Coba misal kita akan membuat lagi. Jadi di sini adalah table. uh, ini. Lalu kita bisa klik kuantitasnya satu. Lalu ini adalah MC1 dan juga kita bisa klik confirm di sini terlebih dahulu dan setelah itu kita bisa pastikan bahwa komponennya itu sudah ada semua. Nah, di sini ada work order, jadi kita bisa add line di sini work centernya apa. Karena kita punya beberapa work center, kita pilih assembly line satu, operasinya apa, kita bisa klik prod satu atau production, dan kita bisa expected durationnya itu berapa. Di sini saya set 25 menit, dan ya kita bisa klik di sini save terlebih dahulu. Lalu kita bisa ke work order untuk melakukan ya pemantauan terhadap tersebut. Jadi di sini yang terakhir kali. Jadi ketika memang sudah siap untuk produksi kita bisa klik start di sini dan ya nanti akan real durationnya akan berjalan sesuai dengan real time. Dan tentunya apabila kita ingin melakukan pemberhentian dari proses produksi ini atau pembelian sementara kita bisa klik pause dan kita bisa klik kembali kapanpun itu dimulai. Jadi kita bisa lakukan pelacakan dari proses produksi atau proses operasi di Odoo melewat order ini. Lalu selanjutnya kita akan terkait dengan lot series atau number. Jadi kita bisa klik inventory di sini lalu lot or serial number. Di sini kita bisa melihat dari berbagai produk yang ada memiliki beberapa lot yaitu seperti berikut. Jadi ada yang satu, ada yang beberapa. Nah, itu menandakan adalah masing-masing lot dari produk tersebut atau dibuatnya seperti itu. Dibuatnya kapan? Seperti contoh di sini cable management box punya 3 lot series atau number. Jadi misal CM box 0001 dibuat pada tanggal sekian jam sekian seperti itu dan seterusnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan
terkait dengan fitur dari modul manufacturing. Kalau mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.